Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Perkenalkan, nama kakak Indana Zulfa dari Prodi Tadris IPA IAIN Jember. Kakak di sini akan membahas tentang pengukuran, besaran, dan satuan. Di sini kita akan mempelajari tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Yang pertama adalah besaran. Besaran itu apa ya adik-adik? Ya, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai. Jika ditinjau dari arah dan nilainya, besaran dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai tanpa memiliki arah. Contohnya massa, panjang, waktu, energi, usaha, kelajuan, dan jarak. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya gaya, berat, kuat arus, dan kecepatan. Kata kuncinya agar kita mudah untuk memahami ini, kita ingat-ingat ya adik-adik, kalau besaran skalar itu hanya memiliki nilai, sedangkan besaran vektor memiliki dua-duanya, yaitu memiliki nilai dan arah. Mari kita ingat-ingat kembali, besaran skalar hanya memiliki nilai, sedangkan besaran vektor memiliki keduanya, yaitu nilai dan arah. Kemudian, dari jenis satuannya, besaran juga dikelompokkan menjadi dua loh adik-adik, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah suatu besaran yang satuannya telah ditetapkan lebih dahulu. Perlu kita ketahui adik-adik, kalau besaran pokok ini berdiri sendiri ya, tidak bergantung pada besaran-besaran lain. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya ditentukan berdasarkan besaran pokok. Nah, pada besaran turunan ini merupakan kombinasi dari besaran pokok. Jadi, besaran turunan tercipta dari besaran pokok. Dan besaran turunan tidak memiliki satu besaran, melainkan lebih dari satu, berbeda dengan besaran pokok yang hanya memiliki satu. Contohnya, luas suatu daerah persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar, di mana panjang dan lebar keduanya merupakan satuan panjang. Nah, di sini kan tidak hanya satu besaran saja, teman-teman. Nah, ini merupakan tabel besaran pokok. Dalam fisika, ada 7 besaran pokok yang berdiri sendiri dan tidak bergantung dari besaran lain. Nah, ini ya adik-adik untuk tabel besaran pokok. Ini untuk tabel besaran turunan. Sangat berbeda ya dari tabel besaran pokok dengan tabel besaran turunan. Yang tabel besaran pokok hanya memiliki 7 besaran satuan. Sedangkan tabel besaran turunan memiliki beberapa, karena tabel besaran turunan merupakan kombinasi dari besaran pokok. Kemudian yang kedua adalah satuan. Satuan adalah ukuran dari suatu besaran yang digunakan untuk mengukur. Apa sajakah jenis-jenis satuan? Mari kita sebutkan ya adik-adik, yaitu satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional atau disebut dengan satuan internasional atau SI. Contohnya meter, kilogram, dan detik.
Perlu kita ketahui adik-adik bahwa sistem satuan internasional dibagi menjadi dua, yaitu MKS atau meter kilogram sekon dan CGS atau sentimeter gram sekon. Ini merupakan tabel dari satuan baku. Kemudian, jenis satuan yang kedua adalah satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional dan hanya digunakan pada suatu wilayah tertentu. Contohnya adalah depa, hasta, kaki, lengan, tumbak, batah, dan langkah. Contohnya adalah si A akan pergi ke rumah si B. Nah, kemudian si A menghitung langkah kakinya dari rumah A menuju rumah B. Untuk mengetahui jaraknya itu berapa langkah. Ternyata setelah si A hitung ada 20 langkah kakinya. Nah, 20 langkah kaki tersebut merupakan satuan tidak baku. Karena setiap langkah tiap orang itu memiliki jarak yang berbeda-beda. Biasanya, satuan tidak baku ini dipakai untuk daerah-daerah terpencil untuk mengetahui jarak atau ukuran suatu benda. Kemudian pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, adik-adik, di dalam melakukan pengukuran ini, kita membutuhkan alat ukur ya. Mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lain atau sejenis yang digunakan sebagai patokan atau standar. Nah, dalam melakukan pengukuran diperlukan alat ukur, seperti yang kakak sampaikan tadi ya. Nah, alat ukur itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mengukur suatu besaran. Di tiap-tiap alat ukur memiliki tingkat ketelitian tertentu ya adik-adik. Hai adik-adik, tetap simak ya macam-macam alat ukur yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah alat ukur panjang. Ada banyak sekali alat ukur panjang yang dapat kita gunakan. Salah satunya adalah ini. Tak asing kan gambar ini merupakan gambar apa? Ya, benar sekali. Ini merupakan gambar mistar atau penggaris yang memiliki tingkat ketelitian sampai 0,1 cm atau 1 mm. Pada saat pembacaan skalar, kedudukan mata pengamat harus tegak lurus dengan skala mistar yang dibaca. Karena jika tidak tegak lurus adik-adik, maka hasil yang diperoleh juga akan berbeda. Kemudian ada meteran. Memiliki tingkat ketelitian sampai 0,5 mm. Pada dasarnya, alat ukur panjang ini sama dengan mistar atau penggaris, hanya saja lebih panjang dan bisa digulung. Ini merupakan gambar dari meteran, biasanya digunakan oleh bapak tukang bangunan. Kemudian jangka sorong adalah alat ukur panjang yang mempunyai batas ukur sampai 10 cm dengan skala terkecil 0,1 mm atau 0,01 cm. Jangka sorong memiliki dua skala utama, yaitu rahang tetap dan rahang geser yang dilengkapi dengan skala nonius. Ini merupakan gambaran tentang jangka sorong dan bagian-bagiannya. Kemudian, siapa yang tahu ini gambar apa adik-adik? Yah, benar sekali. Ini merupakan mikrometer sekrup dan bagian-bagiannya. Di dalam mikrometer sekrup memiliki skala terkecil 0,01 mm atau 0,001 cm. Wah, ternyata mikrometer sekrup ini memiliki tingkat ketelitian yang lebih kecil daripada jangka sorong ya adik-adik.
Kemudian alat ukur massa. Ada banyak alat ukur massa. Cuma di sini kakak hanya menyebutkan 3 saja ya. Mari kita sebutkan secara bersama-sama adik-adik. Ini gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Sudah disebutkan adik-adik? Ya, benar sekali. Gambar pertama merupakan neraca digital yang memiliki tingkat ketelitian hingga 0,01 gram. Gambar kedua merupakan neraca Ohaus yang memiliki tingkat ketelitian hingga 0,01 gram. Dan yang terakhir adalah neraca Samalengan. Neraca dengan tingkat ketelitian mencapai 1 mg atau 0,001 gram. Nah, bagus-bagus ya ternyata adik-adik. Ada jam pasir, arloji, jam dinding, dan stopwatch. Siapa yang tahu ini merupakan alat ukur apa ya? Tak asing ini ya ternyata. Ya, benar sekali. Ini merupakan macam-macam dari alat ukur waktu. Tepat sekali. Kemudian alat ukur listrik. Alat ukur listrik itu ada banyak macam-macamnya ya adik-adik. Kita gunakan amperemeter untuk mengukur kuat arus listrik. Kita gunakan voltmeter untuk mengukur tegangan. Dan untuk mengukur hambatan listrik, kita gunakan ohmmeter. Jika kita ingin mengukur ketiga-tiganya, kita dapat gunakan multimeter. Nah, berikut merupakan gambaran alat ukur listrik yang dapat kita gunakan. Dan yang terakhir ini merupakan alat ukur apa ya adik-adik? Sebutkan secara nyaring ya. Tak jarang kita jumpai alat ukur ini. Kira-kira namanya apa ya? Dan digunakan untuk apa ya adik-adik? Ya, benar sekali. Ini merupakan alat ukur suhu yang biasa kita sebut dengan termometer. Bye-bye adik-adik, sampai jumpa kembali. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap belajar. Kita jumpa di lain waktu ya. Terima kasih. Jika adik-adik ada pertanyaan, dapat hubungi di email berikut, Facebook berikut, Instagram berikut, dan WA berikut. Sekian dari Kak Indana Zulfa, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.